بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 3 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat. Alhamdulillah, lawas benar kita kada bertemuan beberapa bulan, mungkin sampai 4-5 bulan tidak bertemu karena ada halangan sesuatu hal. Maka pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah, salat maghrib. Insya Allah kita akan melaksanakan salat berjamaah, salat isya. Artinya kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam satu perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi menempuh perjalanan safar. Kemudian di tengah jalan Nabi bertemu dengan seorang Arabi. Bahasa kita tuh Arabi itu Badui, Arab Badui. Nabi bertemu dengan seorang Arab Badui di perjalanan safarnya. Kemudian Arab Badui itu menghalangi Nabi di perjalanan. Tidak boleh Nabi meneruskan perjalanannya. Bukan di situ aja, kemudian dia ambil tali kendali unta Nabi. Jadi Nabi dihalanginya, tali kendali unta Nabi diambilnya. Artinya bujur-bujur di stopnya. Lamun orang nih pakai sepeda motor, dihalangi, kuncinya diambil. Tapi karena kendaraan Nabi unta, dihalangi, tali kendali untanya diambil. Maka Nabi berhenti. Kemudian Nabi bertanya kepada Badui itu, Bapak terkenal Arab Badui itu sedikit kasar adaptasinya, tapi dia ingin tahu tentang Islam itu banyak sekali kepada Rasulullah SAW. Sehingga kedatangan Arab Badui ke tengah sahabat Nabi banyak menguntungkan sahabat. Yang sahabat kada ditakunakan, ditakunakannya. Anak Arabiyani, di hadis yang lain, ada dua orang Arab Badui datang. Waqala ahaduhuma, yang satu bertanya, ayyun nasu khair. Waqala al-akhar, dan bertanya yang lain, ayyul amalul khair. Dia melontarkan pertanyaan dengan pertanyaan yang jelas, sesuai dengan standar sumber daya manusianya, keilmuannya. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang mudah dipikirkannya. Ayyun nasu khair. Ya Rasul, manusia baik turun kayak apa?
Kita pun ingin tahu pertanyaan itu, jawaban itu. Maka Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu manusia yang umurnya bertambah, kebaikannya bertambah. Ada yang berbaik sampai ke Tuhan. Tapi ada yang baiknya lagi muda, Tuhannya kada baik lagi. Ada yang kada baik mulai Tuhan dan muda. Jadi tanda orang yang baik tuh biar di waktu mudanya dia bergelimang dalam kesalahan. Pada saat umurnya tua bertambah baik. Didukung hadis sahih, Rasul katakan, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dihitung waktu penutupan. Waktu kena hendak mati. Ya taubat atau kada kepada Allah Ta'ala. Wa qala al-akhar, badu yang kedua bertanya, ayul amalun khair. Amal yang baik itu kayak apa? Tadi manusia yang baik, kemudian amal yang baik. Amal yang baik kata Nabi, antufariku minad dunya wa lisanu qaratabun bidzikrillah. Ini menandakan amal yang diperhitungkan itu terakhir. Pada saat kau ingin menghembuskan napas terakhir, bibirmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diperhitungkan. Dari sekian banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya husnul khatimah itu bukan hanya gugur di medan perang, bukan mati sedang sholat saja, bukan mati sedang membaca Al-Quran. Itu sangat sedikit kata Syekh Utsaimin. Tapi yang namanya husnul khatimah itu antamuta bariun minasyirki. Waktu dia mati, dia lepas daripada syirik. Di mana membuktikan lepas daripada syirik? Bibirnya basah berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalimat yang dituntut untuk diucapkan di waktu hendak mati, la ilaha illallah. Artinya jangan pianlah jadi macam-macam orang hendak mati itu. Banyak bisi anak, yang satu suruhnya baca dalail, yang satu suruhnya baca burda, yang satu suruhnya baca macam. Kebingungan bapaknya. Nah hendak mati, ini di mana yang diambil? Di mana yang diambil? Ternyata yang paling baik itu amal yang diucapkan, zikir yang diucapkan menjelang kematian. Bapak, ibu rahimakumullah. Demikian juga seorang Badui ini. Dia menarik tali kendali unta Nabi, sehingga Nabi turun dari untanya. Ujar Nabi, apa maksudmu? Apa maksudnya? Maka dia bertanya dengan pertanyaan yang indah sekali. Ya Rasul, alimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ajari kepadaku satu amal yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kan amalnya, pertanyaannya tuh bagus, tapi gaya dan etikanya mungkin sesuai dengan keadaan lingkungannya, mungkin sesuai dengan keadaan masyarakatnya, tapi permintaannya bagus. Mintalah jari amalan yang menjauhkan dari neraka, mendekatkan ke surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahu fiqh. Orang ini sudah mendapat taufik. Au qala qad hudiya. Atau Nabi berkata, dia telah mendapat hidayah. Dengan pertanyaan itu, Nabi bisa membaca. Yang bertanya ini dapat taufik dan dapat hidayah, dapat petunjuk. Kemudian Nabi berkata lagi, ulang apa yang kamu tanyakan tadi. Apa yang kamu tanyakan itu? Badui itu mengulang pertanyaannya seperti yang pertama. Saya minta lajari amalan supaya dekat dengan surga, supaya jauh dengan api neraka. Ulun rasa seluruh jamaah yang ada dalam masjid ini pasti perlu dengan jawaban Nabi itu. Sangat perlu dengan jawaban Nabi itu. Artinya pertanyaannya mengena. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa kata Nabi SAW? Resep yang pertama untuk mendekatkan dengan surga,
dan menjauhkan daripada neraka. An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang jua pun. Bicara surga, bicara neraka, pasti dikaitkan dengan apa? Dengan kebersihan akidah. Jika akidahnya bersih, harapan dekat dengan surga. Jika akidahnya buruk, harapan juga dekat dengan neraka. Karena Allah tidak pernah memasukkan ke surga orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak pernah memasukkan ke neraka orang yang bersih akidahnya. Orang yang bersih akidahnya. Kebersihan akidah itu dibuktikan dengan kalimat tauhid yang diucapkan di penghujung kehidupan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sangat perlunya jawaban Rasul ini. Maka yang kita perhatikan ini setiap hari. An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Pada saat Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat 110 surah Al-Kahfi. Bismillah. Bapak-bapak, siapa yang ingat 110 Al-Kahfi? Berarti hafal surah Al-Kahfi Presiden. Karena 110 itu yang terakhir. Atau memang hafal yang terakhir aja bisa juga. Bisa jadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janji Allah luar biasa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Bapak Ibu, pertemuan dengan Allah itu rezeki yang tertinggi di surga. Cantiknya bidadari, nikmatnya makanan surga, nikmatnya tempat tidur yang bertata intan permata, bergaul dengan istri yang dulu tua waktu mati kembali, salasan wa salasun, 30 atau 33, suami istri mesra pada saat apa? Kondisi prima waktu itu. Itu orang surga. Maka Nabi katakan orang tua itu ada masuk surga. Karena apa? Apabila masuk surga dikembalikan. Salasan wa salasun. Ada sahih. 30, mungkin yang 30 ini bininya. Salasan wa salasun, 33 nang laki. Pak, kondisi umur sini ini umur kecerdasan. Kondisi tenaga prima yang luar biasa pada kondisi seperti ini. Dan kenikmatan semua yang digambarkan di surga itu kadada berarti dibandingkan kenikmatan diperlihatkan kepada Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita berjumpa dengan Allah di surga. Bahkan kata para ulama salafus salih, jika ada yang berkata berjumpa dengan Allah di dunia, maka pasti kita berjumpa di surga. Karena dia berbohong. Kadada pernah bertemuan dengan Allah Ta'ala di dunia. Jangan pun bertemuan dengan Allah Ta'ala di dunia, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bertemu dengan Nabi secara jaga aja di dunia itu kan ada. Ada berteleponan dengan Allah Ta'ala, kayak apa judulnya? Menentukan idul fitri. Jangan pun bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi. Nabi bangun dari kuburnya, kemudian bertemu. Itu tidak masuk dalam akidah kita. Tidak masuk dalam akidah kita. Yang dibenarkan oleh Nabi apa? Man ra'ani fil manam. Siapa melihatku di dalam tidur. Melihat dalam tidur itu apa artinya? Bermimpi. Melihat aku bertemu aku dalam tidur, maka sama dengan bertemu dengan aku di dalam jaga. Karena syaitan tidak mampu menyerupai rupaku. Dan guring malam bertemuan Nabi, maka pasti Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad Ibn Sirin, apabila kita dari waktu hidup pernah melihat Nabi, kemudian bertemu Nabi, 10 tahun setelah Nabi mati, baru Bilal bin Rabah itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW.
Dan Nabi tidak panjang kata waktu bertemu dengan Bilal. Bilal, kenapa kada menengokku? 10 tahun sudah. Maka Bilal berkemas waktu itu, tinggal di Syria beliau. Berkemas untuk berangkat ke Madinah. Ditegur oleh Nabi. Iyalah, iya, karena Bilal hidup bersama Nabi. Terus kita kada bisa melihat Nabi, kemudian bermimpi bertemu Nabi. Maka ulama dua pendapat. Pertama, benar. Jika dia pernah membaca Siratun Nabawiyah As-Sahihah. Jika dia pernah membaca sirah Nabi, muka Nabi seperti ini, rambut Nabi seperti ini, tangan Nabi seperti ini, dia baca di dalam kitab yang sahih itu. Keasikan membaca, malamnya bertemu, persis seperti diceritakan dalam kitab sirah Nabawiyah itu. Maka benarlah mimpi itu. Tapi jika kada pernah membaca sirah Nabawiyah, pada saban malam Jumat bertemuan lawan Nabi, itu berarti banyak keramputnya pada dustanya, sama ya keramput dan dusta lah. Tapi kisah nanti ini banyak dipercayai, Pak. Bahkan menjadi modal kajian di tengah umat yang banyak. Ini Nabi malam Jumat tadi berpesan minta sampaikan ini. Sedih kita kalau berbicara tentang hal seperti itu. Kita kembali kepada akidah itu lagi. Akidah kita hari ini bukan tambah maju, tapi 20 tahun mundur ke belakang, Pak. 20 tahun atau lebih mundur ke belakang. Yang antek-antek masa lalu yang dipahami oleh orang yang tidak berilmu, hari ini muncul, Pak, tentang kerusakan akidah itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si Baduy, ingin didekatkan dengan surga, jangan syirik. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kada banyak Allah mencari, minta persyaratannya kada banyak. Pertama, beramal dengan amal soleh. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Jadi yang dikontrol dua macam ini aja. Amal solehnya bujur kada, akidahnya benar tidak. Jika amal solehnya benar, akidahnya benar, maka inilah syarat pertemuan dengan Allah di surga. Maka Ibnu Katsir berpendapat, qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, fal ya'mal amalan shalihan wattiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ujar tafsir sidin, yang dimaksud dengan amal soleh di situ amal yang mengikuti amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa jawab sendiri yang kita lakukan hari ini. Yang menjadi amal favorit umat hari ini, apakah amal yang ditinggalkan oleh Nabi? Itukah yang kita lakukan amal soleh? Ini seorang ulama tafsir, amal yang Nabi ajarkan, Nabi tinggalkan kepada sahabat, sahabat tinggalkan kepada para ulama salafus salih, sampai kepada kita gawe. Apa amal itu? Salat maghrib tadi 3 rakaat. Nabi mengerjakannya 3 rakaat. Para sahabat mengerjakannya 3 rakaat. Terus kepada para ulama mengerjakannya berapa rakaat. Tinggal lagi mencocokkan amal soleh itu, kaifiat mengamalkannya. Apa bahasa yang nyaman pada kaifiat itulah? Kalau kaifiat apa Pak? Kaifiat cara ya. Cara kaifiat salat, cara salat biasanya kan. Tinggal yang kita cari kecocokan, cara kita sholat nih sesuai tidak dengan cara Nabi sholat. Nah, di caranya ini hancurnya amal soleh kita. Di caranya ini kita sholat maghrib tetap 3 rakaat, tapi cara sholatnya, kaifiat sholatnya tidak mengikuti sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi mengajarkan al-azan haqqul muazzin wal iqamah haqqul imam. Sekalipun ulama berbeda, ada yang menghasankan hadis ini. Azan itu haknya muazzin dan iqamat itu haknya imam.
Alhamdulillah di masjid kita terpakai itu. Artinya ada di beberapa masjid, ulun kada sebutkan, nang kada tahu imamnya ada atau ada, qomat dulu yang penting. Setelah beberapa jam qomatnya kada datang, akhirnya nang qomat itu juga maju jadi imam. Azan itu hak muazin. Apabila sampai waktu salat kada perlu lapor lagi lawan takmir ini azan kah? Kada perlu. Itu hak muazin. Jika muazin ditunjuk, dia kumandangkan azan. Tapi pada saat memulai qomat, muazin harus mendapat izin imam. Imam yang menentukan, bukan imam yang qomat, tapi imam yang menentukan muazin itu mengandang qomat. Karena apa? Ada tugas imam sebelum mendirikan sholat, mengatur saf itu dengan baik. Diatur oleh imam saf. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi mengatur saf sholat itu seperti mengatur pasukan perang. Tegap berdiri, jangan ada nang pelingau-pelingau. Ini qomat sudah dikumandangkan, masih berbisik. Atur saf. Bahkan pada satu saat renggang safnya, Nabi turun. Kemudian turun, ditempelkan dua bahunya oleh Nabi. Setelah rapat, kembali Nabi ke mihrab. Bapak Ibu, saf itu kan hadul manakib wasdudul khalaq. Itu hadisnya. Rapatkan dua bahu, kemudian dua kaki. Hari ini tuh paling juga kita. Dua kaki berdahulu, hanya dua bahu. Karena dua kaki berdahulu, hanya dua bahu, lalu masing-masing lebih rangkang. Adul manakib wasdudul khalaq, rapatkan dua bahu, kemudian dua kaki. Sini Pak. Dua bahu dirapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dua bahu dirapatkan, baru dua kaki. Ini pengaturan saf. Tapi yang terjadi kadang, jadi dah orang renggang bahunya. Renggang baunya. Artinya, mari hadis-hadis yang seperti ini nih, kita kembangkan dalam masjid kita. Nggih, sudah permisi. Seperti apa, imam mau maju ke depan, dipastikan kiri dan kanan ini sudah rapat, baru dikumandangkan qomat. Imam muazin kesungsungan mengumandangkan qomat. Imamnya ada, di buncu sana duduk. Nah, digawil, nguring sekalinya imamnya. Jadi perlu mencocokkan amal solehnya ini, Pak. Amalnya sama. Tapi cara mengamalkannya nang kada sama. Itu yang penting. Itu yang kita kaji hari ini. Apabila kita ingin bertemu dengan Allah, amal soleh wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, kata Ibnu Katsir, dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang dua pun. Huwal ikhlas, kata beliau, itulah ikhlas. Artinya apa? Ibadah amal soleh sesuai dengan yang Nabi ajarkan dan dikerjakannya dengan ikhlas. Itu yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Mahal Pak pertemuan dengan Allah itu. Tapi pekerjaannya perlu bimbingan dan tuntunan. Bukan sekadar sholat itu ritual. Maaf, hari ini sholat itu ritual. Mbak Juhur 4 rakaat sudah selesai. Asar 4 rakaat sudah selesai. Kada tahu lagi mengerjakannya kuncang kirap. Nah, yang penting sudah selesai. Tidak. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Yang perlu dengan ibadah itu kita. Maka Allah katakan orang meninggalkan ibadah itu orang yang menzolimi diri mereka sendiri dalam Al-Quran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, ila akhir ayat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah.
berbicara tentang kebersihan akidah. Ini sangat kita perlukan dalam hidup kita. Karena akidah ini yang kita bawa sampai sakaratul maut. Bayangkan kecelakaan yang paling tinggi dalam hidup kita jika kita tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah di waktu diajarkan hendak mati. Sementara yang ada di sekeliling tidak memberikan peluang yang hendak mati itu bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena diajarkan dengan bacaan yang berbeda-beda sehingga orang tua yang hendak meninggal bingung, Pak. Jangan dibuat bingung, sama kita mengajarkan. Dan kebersihan akidah di waktu hendak mati, karena selama hidup dibersihinya akidahnya, tauhidnya dibersihinya. Bismillah. Ajuzun Saudiyah, seorang wanita tua, orang Arab Saudi. Zarati ilal Misra. Dia berziarah ke Mesir lil Alaj untuk berobat. Maklum orang tua, penyakit sudah ada di mana-mana. Yang namanya Mesir terkenal sejak dulu adalah negara dan kota yang sangat maju. Sampai Saudi terfokus ke Mesir apabila ingin berobat. Seorang wanita tua ahli Madinah ini hendak berobat ke Mesir. Dalam perjalanan hendak berobat, wa fi rihlatiha zaratil asar. Dalam rihlahnya, perjalanannya, dia menziarahi asar, sejarah-sejarah. Mesir penuh dengan sejarah, Pak. Sejarah baik dan sejarah paling buruk. Secara baik banyak. Orang-orang yang berjuang berdakwah seperti para nabi-nabi dan para ulama dikuburkan di Mesir. Sejarah paling buruk, orang yang paling berani menantang Allah Ta'ala juga ada muminya di Mesir. Dia menziarahi tempat-tempat yang ada di Mesir itu. Ini menunggu apa? Menunggu giliran mungkin berobatnya. Ada seorang laki-laki yang menasihati kepada wanita itu. Apa kata seorang laki-laki itu? Faqalu laha idhabi liqabril Husain bin Ali bin Abi Talib. Ad'iyahu yushfi. Ujar laki-laki ini, ziarahlah engkau wahai nenek tua ke kuburan Husain bin Ali bin Abi Talib. Berdoalah engkau di kuburan itu, maka Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Benar tidak ajakan itu? Tidak benar. Artinya ajakan yang 1400 tahun itu ada sampai hari ini. Lamun nang diajak imannya lemah, ayo di mana kuburannya? Kan gitu. Berdoa di kuburan Husain. Tapi wanita ini berkata, faqalu la hadzal Husain ya hajatun adiyah. Qalat, wanita itu berkata, apa kata wanita itu? Jaddul Husain indana. Kainya Husain itu di kampungku. Tahu pen kainya Husain itu? Nabi Muhammad SAW. Jaddul Husain indana. Kainya Husain itu kuburannya di kampungku. Aku orang Madinah. Aku orang Madinah. Mada'ayna. Sekalipun aku kada pernah berdoa di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini bagusnya akidah Ajuzun Saudiyah ini, wanita Saudi ini. Kayaknya Husain tuh orang Madinah dan aku tinggal di Madinah. Aku tidak pernah berdoa di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ziarah silakan. Wa nad'u Rabbana wahdah, dan aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah satu-satunya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila engkau sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Kenapa aku disuruh berdoa di kuburan Husain? Kita dapat menangkap, Pak, yang memiliki pemahaman seperti ini. Ini adalah orang-orang tasayyu. Paham pian arti orang-orang tasayyu? Orang-orang Syiah yang menganggap Husain adalah salah satu daripada
12 imam yang wajib mereka imani. Jadi ulun sedikit dikisahkan kawan Pak Abdul Qadir Audah Martapura, habis ulun khutbah di Masjid Al Furqon, kami disuruh makan di situ. Kata Abdul Qadir Audah, Ustadz, ini ada kisah, bagus juga yang kisahkan. Ujar ulun sahihkah? Jangan ditakuni dulu sahihkah dan nyajarnya. Ada seorang laki-laki di PHK. Laki-laki di PHK, kada ada seling gawian apa-apa. Pusang ke sana ke sini mencari begawian. Kada kawa, bertemu seorang laki-laki. Dapatkah sudah gawian? Belum. Ikam datang ke kubur keramat di sana. Berdoa lonang dalam kubur itu, minta gawian sampai menangis ikam di situ. Maka dia datang. Lawan wanita Madinah tadi kada mau datangnya. Dia datang ke kuburan itu. Dia berdoa sampai meleleh air matanya. Penjaga kubur mengamati apa yang dipintanya itu sampai menangis. Selesai berdoa, air mata disekanya. Kemudian datang penjaga kubur. Apa nang pian pinta? Ulun minta lon wali Allah nang ada di kubur ini supaya ulun diberikan pekerjaan di PHK. Ujar penjaga kubur, doamu dikabulkan saja. Hari ini kan begawi. Di mana begawinya? Iya di kuburan sini kan begawi hari ini. Sebelum jamaah datang, itu bersihkan kuburan. Biar orang yang datang merasa aman. Bersihkan, dibersihkan. Bersihkan kuburan pagi, setelah itu di belakang rumah sana ada seekor anak keledai, dipelihara baik-baik. Tidak terasa 1 tahun bekerja. Ulun sudah pada kalan pian, jangan betapun riwayatnya ini Abdul Qadir Audah. Kemudian dia lapor lon bos, hendak bulik mantar duit banyak nih. Mantar duit. Lawan anak di kampung. Ujar bos silahkan bawa duitnya. Tapi keledai yang ingwan ikam sudah umur setahun tuh bawa juga ke sana. Karena ikam bulik ke sini, bawa lagi ke sini. Aku ada kau memberi makan nih. Karena orang ziarah tiap hari. Dibawanya. Rupanya perjalanan antara kuburan keramat ke rumahnya itu cukup jauh. Akhirnya keledai itu mati di tengah jalan. Sakit. Mati di tengah jalan. Supaya jalan berbau, digaliakannya lubang. Ditabuk. Kemudian dikuburkannya. Tapi kada teganya meninggalkan. Ini peliharaan setahun. Kesayangan jadi guring di atas kuburannya. Kubur itu di pinggir jalan. Ini kafilah berlalu, berdagang. Ada yang lewat, ada orang guring di atas kuburan. Kuburan siapa? Ayo aku bernazar, jika dagangannya sukses, ujungannya banyak, aku bangunkan satu bangunan di atas kuburan itu. Istidraj, Allah lanjurkan kemusyrikannya. Sukses dagangannya, ringkas, dibangunlah bangunan besar di atas kuburan seekor anak keledai itu. Penziarah datang satu persatu. Kada ketangkisan lagi nang jagane. Tapi kuburan yang di kampung sana sepi. Pencinta kubur itu Pak. Pencinta kuburan itu apabila di sini orang mengagung-agungkan ini, tapi ada lagi yang lain, maka pindah lagi kepada yang lain. Penunggu kuburan di sana marah mendengar berita ada kuburan lain. Akhirnya didatanginya. Ternyata penunggu kubur adalah bekas karyawannya nang semalam hendak bulik. Makin sariknya luar biasa. Sarik gara-gara kuburan di kami ini, kuburanku sana sepi. Tapi ngomong-ngomong, siapa gang nambah kubur di sini? Ini anak keledai nang semalam pian bari mati. Tapi karena pian betapun, ulun betapun juga kuburan keramat udah pian itu siapa? Itu mamanya. Dibungulinya Pak kita. Nang sana tuh mamanya mbah beranak, anak tuh mati. Setan mengembangkan hal-hal yang seperti ini supaya akidah kita hancur.
supaya kita hancur. Ulun kada melarang kita ziarah itu disunahkan, cuma jangan nang kaya ziarahi mama lon anak keledai. Jolon me lon Ami Kadir, riwayatnya siapa? Abdul Qadir Auda, jadi riwayatnya di manakahnya dapat kisah. Tapi meninspirasi, artinya itu bukan hadis, bukan apa, tapi meninspirasi supaya kita berpikir. Supaya kita berpikir. Kenapa hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, makbarah yang dianggap ada kuburan orang mulia dan wali-wali di atasnya laris manis diziarahi? Karena orang salah dalam menafsirkan ayat Allah, mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Sehingga nang kada mengerti sama sekali pun bisa menjelaskan. Jangan macam-macam. Tuh nang di dalam kubur tuh sidin tuh hidup. Itu kan? Padahal ayat itu diambil dari wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang yang gugur di medan perang itu mati, mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapat rezeki. Sedikit pun kita tidak ragu tentang ayat ini. Hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Kesalahan menafsirkan ayat ini, hidup di sisi Allah itu ditafsirkannya kayak hidup di dunia. Maka pada saatnya datang yang ngobrol lanang di dalam, dianggapnya mendengar apa yang disampaikan. Itu. Bahkan katanya ada yang memasukkan tangan dalam lubang, kemudian yang di dalam kubur bersalaman bersama dalam lubang itu. Saking hancurnya akidah hari ini, Pak. Kehidupan di sisi Allah tidak seperti kehidupan di dunia yang makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, maka berbicara tentang akidah, tentang ketauhidan, itu sesuatu yang tidak pernah selesai, karena itu ada, tidak pernah selesai. Dari manusia ke manusia, dari masa ke masa. Saking parahnya kesyirikan itu sampai terjadinya apa? Terjadinya penyembahan berhala. Bapak-bapak, supaya kita ketahui, penyembah berhala itu datangnya belakangan. Yang pertama itu syirik. Syirik itu kata ulama 3 sumber. Bisa karena kebodohan, syirik. Kedua karena kesombongan. Dan ketiga gulu. Gulu itu apa? Penghormatan yang melebihi batas. Penghormatan yang melebihi batas. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, pada saat jika aku hidup, pada saat seorang penulis bait syair itu ada di hadapanku, aku akan ajak dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau membaca, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Lamun ulun lagu akan, pian bisa menyahuti. Karena pian tahu, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Jangan disahut-sahut. 9 tahun Pak Ulun mengamalkan itu, tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Jadi nang di TV, di radio, di Mac membaca salah tuh Ulun tahu 162 bait. Tapi satu bait ini yang sangat parah. Ya akramal khalqi, wahai Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk, maliman aludzu bihi siwaka, kada ada tempat berlindung ulun kecuali pian wahai Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini gugurnya syahadat kita. Di sini gugurnya iman kita. Mensejajarkan kedudukan Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah. Makin sering kita bertemu, berjumpa, kemudian berdiskusi ringan tentang pentingnya menyelamatkan akidah dan ibadah ini adalah satu kewajiban. Bapak hadirin, kemudian yang kedua, bismillah. Kiat untuk menjauhkan diri dari neraka dan mendapatkan surga, tuqimus shalah. Mendirikan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali meninggalkan sholat.
Kalau dia teruskan sedikit lah. Kejauhan perjalanannya, mending kita potong langsung. Nah, apa? Karena meninggalkan sholat itu sangat besar dosanya. Kita ketemu seorang penjudi dan berbahagia dengan kemenangan judinya. Tahuilah bahwa meninggalkan sholat lebih besar daripada penjudi. Kita melihat seorang penzina sehingga melahirkan anak tanpa nikah. Ketahuilah dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada itu. Kita melihat laki-laki pemabuk, teler di jalan, tidak mampu menuju kemana rumahnya. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada itu. Sehingga kata ulama, dikumpulkan penjudi, penzina, pemabuk, 3 dosa besar ini ditimbang dengan dosa meninggalkan sholat. Sungguh lebih besar dosa meninggalkan sholat. Karena tidak ada satu dosa ibadah yang ditinggalkan yang Nabi kaitkan dengan kekafiran. Nabi kaitkan dengan kekafiran. Man tarakus salat muta'ammidan, barang saya meninggalkan salat dengan sengaja, maka faqad kafara ziharan, maka dia adalah kafir yang nyata. Maaf bapak-bapak, tapi itu hadis sahih. Anggap aja ini satu obat yang pahit untuk kita telan. Tapi mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi obat kepada iman kita. Oh Ustaz, kayak apa tertinggal 30 tahun yang lewat, peluang untuk minta ampun masih ada. Pintu taubat itu ditutup apabila napas sampai ke tenggorokan. Hari ini kita masih sehat walafiat, masih bercari ke sana ke sini. Artinya kesempatan taubat masih terbuka. Cuman jangan menunggu taubat itu. Oh karena aja bertaubat waktu umur 60 tahun. Belum tentu sampai 60 tahun. Pastikan taubat kita sebelum mati. Jangan taubat sesudah mati. Kalau taubat sesudah mati tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ayat 12 surah As-Sajdah, Allah menceritakan masa yang akan terjadi. Apa? Walau tara izil mujrimuna nakisul usim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini pengakuan taubat tapi di akhirat kaina. Nanti di negeri akhirat kan ada artinya. Allah perlihatkan orang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena malu dengan banyaknya dosa. Kemudian dia minta untuk dikembalikan ke dunia. Sebentar aja untuk melakukan amal soleh. Dia menyesal waktu hidup belum sempat melakukan amal soleh. Tapi apakah permintaannya itu dituruti oleh Allah Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada yang Allah perkenankan. Jangan menyesal sesudah mati, maka kesesalan itu sebelum mati. Apapun kesalahan kita bisa diselesaikan apabila kita selesaikan sebelum meninggal dunia. Termasuk syirik yang paling besar. Allah katakan dalam ayat 3 surah At-Taubah, Allah memutuskan hubungan. Allah berlepas diri dengan orang syirik. Artinya, kada dikawani Allah Ta'ala, kada dibantu Allah Ta'ala. Bapak membuktikan syirik ini kada diurus oleh Allah. Lihat, kemusyrikan itu apabila dimulai akan berkembang pesat. Ayat Al-Quran itu 2 yang Allah katakan bahwa itu Allah jenuh mengurusnya. Yang pertama syirik, ayat 3 surah At-Taubah. Yang kedua, ibadah-ibadah baru dalam Islam. Ayat 115 surah An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menantang Rasul, menantang Nabi Muhammad SAW, apa jenis tantangannya? Setelah Nabi kirimkan kepada mereka jalan-jalan kebenaran, tapi dia tidak mau ambil jalan yang Nabi tawarkan itu. Jalan yang lurus tidak mau diambilnya dari Nabi. Yang diikutinya bukan jalan orang yang beriman. Artinya dia mengikuti jalan yang salah. Sunnah-sunnah Nabi diabaikan dan ditinggalkan. Kalau itu yang sudah terjadi, apa yang Allah katakan pada ayat itu? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesesat-sesatnya. Pak, kalau tetangga mengatakan kita sesat, belum tentu. Tapi kalau Allah, kami biarkan dia sesesat-sesatnya.
Buktikan hari ini, mata kepala kita bersaksi. Setiap satu amal yang diangkat dan bukan sunnah, cepat berkembangnya itu luar biasa. Kalau tahun ini jamaahnya 1.000, tunggu tahun depan akan datang 10.000. Sesuatu yang di luar sunnah itu berkembang pesat. Karena apa? Nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan. Allah kadang mengurusi. Tapi ingat, wa nuslihi jahannam. Dan Allah akan tempatkan di dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Jahannam adalah tempat yang paling buruk. Yang berikutnya, apakah bisa kita teruskan? Panjang lagi, Pak. Aja mudahan panjang umur, bulan depan kita lah. Ya. Silakan saya kongkah berdua kalau ada yang menanggapi dan hendak ditahunakan boleh. Aman ke dada, alhamdulillah. Ada. Ya, terkait masalah sholat itu, adakah yang namanya sholat qadha itu? Iya.